Selamat pagi, semangat pagi anak-anak pintar. Puji Tuhan ya, kita berjumpa kembali di video pembelajaran kita secara online. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang. Keduanya antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan berjalan secara teratur. Nah, kali ini kita akan membahas hak sebagai warga masyarakat. Dalam bermasyarakat, kita hendak menerima. Pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Kita semua sama di mata hukum. Selanjutnya, kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Keempat, hidup tenang dan damai. Kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi anak-anak, kita di Indonesia seperti yang kita ketahui ada 6 agama yang diakui. Jadi kita berhak memilih agama yang ingin kita anut. Keenam, berpendapat dan berorganisasi. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga masyarakat yang harus kita laksanakan. Contoh yang pertama yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dalam ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kegiatan yang diadakan oleh lingkungan sekitar kalian. Contohnya ada kegiatan kerja bakti, kegiatan gotong royong, kegiatan menjaga keamanan lingkungan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Setiap antar tetangga kita harus saling menghormati ya. Kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Contohnya saling tolong-menolong antar tetangga. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap air. Seperti kita ketahui bahwa air tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Air sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita selalu menggunakan air. Kita minum menggunakan air, mandi, terus makan, dan lain sebagainya dengan menggunakan air. Nah, sekarang kita akan belajar hak terhadap air ya. Pertama, mendapat kebebasan dalam menggunakan air. Kedua, mendapatkan pelayanan air minum bersih. Ketiga, memperoleh air yang terhindar dari limbah-limbah. Maksudnya terhindar dari limbah-limbah adalah mendapatkan air yang bebas dari zat-zat kimia atau yang sudah tercemar. Keempat, dapat mengaplikasikan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kita harus menggunakan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Kelima, mendapatkan harga yang pantas dan wajar sesuai penggunaan air. Nah, itu adalah hak kita terhadap air. Selain hak, kita juga harus mengutamakan kewajiban terhadap air ya. Kewajiban terhadap air. Pertama, mematikan air kran saat tidak dipakai. Setelah kita menggunakan krannya, harus dimatikan supaya airnya tidak boros ya. Kedua, menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Ketiga, tidak melakukan pencemaran air. Contohnya ketika kita punya limbah, tidak dibuang di sungai, tidak membuang sampah sembarangan di sungai ya. Keempat, menciptakan lingkungan hidup guna menunjang ketersediaan air bersih. Kelima, membayar secara rutin kepada perusahaan pemerintah penyedia air bersih. Perusahaan pemerintah yang menyediakan air bersih adalah contohnya PDAM. Nah, jadi kita harus membayar secara rutin. Itu adalah salah satu kewajiban terhadap air.
Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sumber energi itu apa saja? Contohnya ada sumber energi listrik ya. Nah, yang pertama ada hak kita, yaitu mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. Kedua, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Ketiga, mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Keempat, terhindar dari kelangkaan. Nah, jadi kita juga harus melaksanakan kewajiban ya. Kewajiban yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana, tidak berlebihan, harus bijaksana ya. Kedua, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Energi-energi alternatif ini kita akan pelajari di mata pelajaran IPA. Ketiga, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Contohnya, tidak menyalakan lampu pada siang hari atau mematikan alat-alat elektronik ketika tidak dipergunakan. Nah, sekarang tugas kamu jawablah pertanyaan di bawah ini sebagai latihan soal ya. Pertama, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Kedua, coba sebutkan 2 hak dan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Baik anak-anak, tugasnya dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke WA pribadi Ibu. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat belajar.